Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nazmi Khairidah, NIM 201912025, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Loksmawe. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut bab 1 pasal 1 yang bunyinya ayat 1, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Ayat 2, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ayat 3, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Selanjutnya, mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dijelaskan di dalam pasal 3 bab 2 yang bunyinya, ayat pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ayat 2, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang ayat 4, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur dalam bab 6 pasal 30 yaitu ayat 1, untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Ayat 3, komisi bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, persyaratan keanggotaan komisi yang diatur dalam bab 6 pasal 32 yaitu A. Warga negara Republik Indonesia berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan. B. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Jujur, adil, dan berkelakuan baik. E. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. F. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dalam dan keahlian di bidang hukum atau ekonomi. G. Tidak pernah dipidana. H. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dan I. Tidak terafiliasi dengan suatu badan hukum. Tata cara penanganan perkara yang diatur dalam bab 7 pasal 38 yang bunyinya ayat 1, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas dan dengan menyertakan identitas pelapor. Ayat 2, pihak yang dirugikan dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan menjelaskan apa yang telah terjadi serta kerugian yang ditimbulkan. Ayat 3, identitas pelapor sebagaimana dalam ayat 1 wajib dirahasiakan. Ayat 4, tata cara penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh komisi. Kemudian, alat-alat bukti pemeriksaan komisi diatur dalam bab 7 pasal 42
berupa A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat atau dokumen, D. Petunjuk, dan yang terakhir, keterangan pelaku usaha. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.